Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan berhasil menghindari serangan naga api milik Sue Longdan. Suhan mengungkapkan, seperti yang kubilang, masih belum terlambat untuk menyerah, ujar Suhan memberitahu Sue Longdan. Namun Sue Longdan makin berapi-api untuk menyerang Suhan, dan menyebutkan Suhan sebagai tikus sombong. Namun Suhan dengan santainya berhasil menghentikan serangan yang dilayangkan oleh Sue Longdan. Trik kecil, tidak berguna, ucap Suhan kemudian bersiap menyerang balik Sue Longdan. Namun, ketika akan menyerang, tongkat Jin Keseng langsung menyerang Suhan. Suhan tetap santai dengan serangan yang sudah bersiap mengarah kepadanya. Sedangkan Sui Maile, dia sedang berputar mengitari Suhan dengan pedang terbang yang dimilikinya. Ternyata tindakan yang dilakukan Sui Maile adalah untuk membuat arai, dan Suhan berada di tengah-tengah arai tersebut. Dengan tombak dan tongkat milik Sue Long dan serta Jin Keseng menghadang tubuhnya. Sui Maile kemudian bersiap menggunakan pedang miliknya, dan keluarlah aura yang berwarna kuning di tubuhnya. Namun Suhan mengungkapkan bahwa itu merupakan trik yang membosankan. Kemudian Suhan menjentikkan jarinya, dan tak lama kemudian, arai yang mengekang tubuhnya berhasil dilepaskannya dengan begitu mudah. Sehingga membuat Sui Maile hanya bisa terduduk akibat apa yang dilakukan oleh Suhan. Tak lama berselang, Suhan berhasil menangkap tongkat Sue Longdan, dan berhasil melemparkannya dengan cukup dan tubuhnya langsung menabrak tubuh Sui Maile dengan cukup kuatnya. Hingga membuat tubuh mereka berdua menghantam tribun penonton, dan membuat lantainya retak akibat kuatnya serangan yang dilakukan oleh Suhan. Kemudian Suhan melihat Jin Keseng, dan menyebutkan bahwa hanya tersisa dia saja. Kemudian Suhan maju dan menyerang Jin Keseng. Walaupun Suhan menyerang, Jin Keseng juga menyerang balik Suhan dengan tongkatnya. "Suhan, rasakan serangan tongkatku," ucapnya dengan begitu semangat untuk menghentikan Suhan. Namun serangan tongkat itu berhasil ditahan oleh Suhan, dan kemudian Suhan langsung meninju kepala Jin Keseng. Serangan itu berhasil mengenai kepala Jin Keseng dengan begitu kuatnya, dan membuatnya terlempar dengan cukup hingga ke tribun penonton. Suhan mengungkapkan, "Menarik, kau berlatih Iron Head Kung Fu, cukup keras," ucap Suhan. Melihat reaksi mereka bertiga, Suhan menanyakan kembali, masih belum mau menyerah. Mereka bertiga bangun dengan susah payahnya. Sui Maile mengatakan, "Cukup hebat, seekor monster," ucap Sui Maile. Mereka bertiga mengatakan kepada Suhan bahwa dialah yang akan kalah, dan meminta Suhan untuk berhati-hati. Tak lama berselang, mereka bertiga mengeluarkan jurus api yang cukup besar, dan juga sebuah arai yang cukup kuat, di mana lokasi Suhan yang telah berdiri. Kemudian keluarlah banyak rantai yang berwarna-warni mulai menyerang Suhan. Suhan yang melihat kedatangan rantai itu berpikir, bahwa rantai itu sangatlah menyusahkan. Suhan kemudian melompat-lompat berusaha menghindari serangan yang dilakukan oleh mereka bertiga. Namun tak lama berselang, muncullah monster yang bersiap menyerang Suhan, naga berbadan kuda, dan juga seekor banteng yang cukup kuat siap menyerang Suhan. Suhan menyebutkan bahwa dia tidak bisa melarikan diri, maka satu-satunya cara, yaitu menghadapi mereka secara langsung dengan cukup keras. Dan Suhan berhasil menahan serangan kedua monster yang sedang menyerang dirinya dengan cukup kuat. Namun rantai-rantai yang menyerang Suhan tidak bisa ditahannya. Dan berubah menjadi seekor ular, dan mulai melilit serta menyerang Suhan. Tak lama setelah Suhan terlilit rantai, Suhan langsung tertutup sebuah bunga lotus, yang membuatnya terkurung di dalamnya, akibat arai yang sudah dipasang Sui Maile. Mereka bertiga sangat senang, karena telah berhasil menangkap Suhan. Namun tak lama berselang, perangkap bunga lotus yang menjebaknya tiba-tiba menjadi retak, sehingga Suhan dengan begitu kuatnya berhasil menghancurkan perangkap yang sudah disiapkan oleh mereka bertiga. Suhan menanyakan ke mereka, "Apakah ini trik besarmu? Sepertinya kamu masih belum tahu tentang kesenjangan kekuatan di antara kita." Jelas Suhan menyebutkan perbandingan kekuatan mereka. Suhan terlihat sedang berdiri di atas mereka bertiga dengan kapak Hongmen di tangannya. Suhan mengungkapkan bahwa saat ini adalah gilirannya untuk menyerang mereka.
dan keluarlah serangan tebasan kapak Hongmen milik Suhan dengan cukup kuatnya. Jin Kaeseng memperingatkan kedua temannya untuk minggir dan menghindar dari serangan yang dilakukan oleh Suhan. Mereka bertiga akhirnya berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh Suhan. Namun dampak dari serangan yang dilakukan oleh Suhan menimbulkan efek yang cukup besar. Ledakan besar terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan. Mereka bertiga sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan oleh Suhan. Mereka mengatakan, apakah ini masih manusia? Kekuatan ini mengerikan, ucap mereka sangat terkejut. Akibat serangan dari kapak Hongmen milik Suhan, lapangan pertandingan jadi retak dan hampir roboh. Tak lama berselang, Jin Kaeseng langsung menarik Sui Maile. Sui Maile yang ditarik Jin Kaeseng sangat terkejut. Dengan wajah mengejeknya, Sui Maile mengungkapkan bahwa kekuatannya mengerikan. Namun tak lama berselang, pipinya telah tergores oleh sayatan pedang yang tak nampak, hingga membuat pipinya terluka dan mengeluarkan darah. Jin Kaeseng menyebutkan kepada Sui Maile untuk jangan lengah, karena ini belum berakhir, ucapnya. Sui Maile dengan muka tersenyum mengatakan, terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, aku akan terluka parah, atau bisa jadi aku akan mati, ucapnya berterima kasih kepada Jin Kaeseng. Kemudian Suhan menembakkan banyak pedang ke arah mereka bertiga. Jin Kaeseng memperingatkan kawannya untuk berhati-hati. Tiba-tiba Suhan berpindah tempat lagi, dia bersiap melakukan serangan lanjutan. Dengan melakukan serangan melalui kapak Hongmen miliknya, Suhan mengungkapkan untuk jangan mengguruinya, dan melihat ke depan dia, karena dia sudah bersiap melakukan serangan. Sui Maile mengungkapkan kepada teman-temannya, bahwa ini sudah waktunya bagi mereka, untuk menggunakan trik mereka, dan jangan menyembunyikannya lagi. Jin Kaeseng dan Zue Longdan sepakat. Zue Longdan mengungkapkan, bagus, jika kita tidak berhasil, maka kamu akan menjadi baik hati, ucapnya menggunakan mantra. Jin Kaeseng juga menggunakan mantra Buddhanya, dan keluarlah formasi dari mereka bertiga untuk melawan Suhan. Dan keluarlah kekuatan yang begitu kuat dari formasi yang telah mereka siapkan. Kekuatan yang turun dari langit diselimuti oleh tulisan arai yang cukup rumit. Suhan yang melihat cara mereka untuk mengalahkan dirinya, sangatlah menarik. Kemudian terlihat Zue Longdan mengeluarkan bayangan seorang Taoist raksasa yang sedang membawa gulungan. Sedangkan Sui Maile mengeluarkan seorang Heavenly Immortal Lao Jun dalam bentuk raksasanya juga. Tak jauh berbeda, Jin Kaeseng mengeluarkan Sang Buddha Nian Hua. Mereka bertiga akhirnya mengeluarkan jurus formasi rahasia mereka untuk mengalahkan Suhan. Suhan yang melihat hal itu sungguh sangat terkejut. Suhan menyebutkan bahwa ada gunung di mana-mana, dan nama gunung itu adalah Fantian. Dan tak lama keluarlah batu raksasa yang begitu besar ke arah Suhan, besarnya seperti sebuah gunung kecil. Melihat apa yang dikeluarkan oleh para lawannya, Suhan dengan senyumannya mengatakan bahwa itu sangatlah menarik. Guru Yushang yang melihat formasi yang dikeluarkan 3 orang murid, memuji kepala sekolah Yu. Guru Yueshang menyebutkan bahwa anak muridnya kepala sekolah Yu tidaklah buruk, ucapnya kepada kepala sekolah Yu. Tetua Yushang juga menyebutkan, dengan menggabungkan kekuatan 3 orang ini, mereka seperti mengeluarkan kekuatan di ranah Naschen Soul. Tetua yang membawa sapu mengatakan, dengan kekuatan tersebut, dia tidak dapat memprediksi apakah Suhan mampu untuk menanganinya. Tetua itu juga memperingatkan Tetua Yueshang untuk segera mengambil tindakan, karena dia takut Suhan akan terluka. Dia juga menyebutkan untuk jangan khawatir tentang masalah pembiayaan, ucapnya kepada Tetua Yueshang. Namun Tetua Yushang mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena kekuatan artileri saja tidak dapat melakukannya, ucap Tetua Yueshang yakin dengan kekuatan Suhan. Kepala sekolah Yu langsung emosi, dan mengatakan bahwa Tetua Yueshang terlalu membanggakan Suhan. Dia takut dengan kekuatan ini, bisa membuat Suhan dapat terluka. Jika dia terluka hari ini, maka Tetua Yueshang harus memakan meja batu ini, ucap kepala sekolah Yu emosi dengan Tetua Yueshang. Namun Tetua Yueshang menyetujuinya, dia mengatakan, jika Suhan terluka, maka dia akan memakan meja batu itu, namun, jika dia tidak terluka, maka kepala sekolah Yu harus memakan meja batu itu, ucapnya menerima tawaran kepala sekolah Yu. Kepala sekolah Yu kesal, dan menyebutkan, bahwa mustahil bagi Suhan, untuk tidak terluka.
Namun Tetua Yue Shang memancing kepala sekolah Yu, dia mengatakan, bagaimana jika Suhan tidak terluka? Dengan yakinnya, kepala sekolah Yu akan memakan sebuah bangunan yang sedang ditunjuknya dengan begitu kesalnya. Tetua Yue Shang setuju dengan apa yang diinginkan kepala sekolah Yu dan mengatakan bahwa itu sangat bagus, dan dia akan menyetujuinya. Mendengar itu, kepala sekolah Yu masih kesal dengan Tetua Yue Shang. Tak lama kemudian, muncul batu sebesar gunung yang mulai menyerang Suhan. Suhan yang melihat serangan batu itu mengatakan, baiklah, izinkan aku untuk menghancurkan kekuatan supranatural itu, ucap Suhan dengan sangat yakin. Suhan kemudian mengeluarkan kekuatan miliknya, dan keluarlah aura yang begitu kuat dari tubuhnya. Dan menyelimuti seluruh bagian tubuh dari Suhan, kemudian Suhan maju, dan mengeluarkan kapak Hongmen miliknya, kemudian, tanpa ragu-ragu lagi, Suhan langsung menebaskan kapak Hongmen miliknya ke arah batu raksasa milik Xin Keseng dan teman-temannya. Pada tebasan pertama, berhasil membuat gunungnya langsung retak, akibat serangan yang begitu keras dari Suhan. Kemudian, Suhan melakukan serangan yang kedua dengan kapak Hongmen miliknya, dan serangan tersebut berhasil menghancurkan batu raksasa itu, dan membuat 3 orang yang membuat formasi arai itu batuk darah, dan langsung pingsan di tempat, akibat kalah dalam pertarungan melawan Suhan. Suhan mengatakan, bahwa dirinya belum lelah, tetapi kalian sudah kalah, ucap Suhan berhasil mengalahkan para musuhnya. Kepala sekolah Yu tidak percaya dengan apa yang dia lihat, ini sangat mustahil, ucap kepala sekolah Yu melihat kemenangan yang telah dilakukan oleh Suhan. Sedangkan Tetua Yue Shang sangat gembira dengan kemenangan Suhan. Tetua Yue Shang mengatakan, baiklah, apakah saya memberi makan kamu, atau kamu akan memakannya sendiri, ucapnya senang karena memenangkan taruhan. Kepala sekolah Yu sangat kesal, dia mengatakan, bahwa dia akan makan sendiri. Tanpa waktu lama, mulut kepala sekolah Yu menjadi panjang, dan kemudian memakan bangunan yang sudah mereka persiapkan untuk menjadi bahan taruhan. Dengan sekali lahap, bangunan itu habis ditelan oleh kepala sekolah Yu. Sedangkan Tetua Yue Shang takjub dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah Yu. Tak lama kemudian, kepala sekolah Yu langsung menarik semua murid-muridnya ke dalam lengan baju miliknya. Tetua Yue Shang mengatakan kepada kepala sekolah Yu untuk jangan pergi, dan memintanya untuk bermain sebentar. Karena masih ada satu mahasiswanya yang tertinggal. Namun kepala sekolah Yu tidak menghiraukan panggilannya.